Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 6 April 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami, agar kami percaya kepada Tuhan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Karen Ayorbaba. Kepada Saudari Karen, kami persilahkan. Renungan pagi tanggal 6 April 2022, percayalah kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kita harus sedikit mempercayai apa yang kita dapat lakukan sendiri, dan lebih mempercayai apa yang Tuhan dapat lakukan bagi kita dan melalui kita. Engkau tidak terlibat dalam pekerjaanmu sendiri, engkau sedang melakukan pekerjaan Allah. Serahkanlah kehendak-Mu dan jalan-Mu kepadanya. Janganlah mengadakan satu pun cadangan dengan dirimu atau berkompromi dengannya. Ketahuilah apa maknanya bebas di dalam Tuhan. Sekadar mendengarkan khotbah pada hari-hari perbaktian, membaca kitab suci berulang-ulang, atau penjelasan ayat demi ayat, itu tidak menguntungkan kita atau mereka yang mendengarkan kita, kecuali kita membawa kebenaran firman Allah itu ke dalam pengalaman pribadi kita. Pemahaman, kemauan, dan perasaan harus ditaklukkan di bawah kuasa firman Allah. Kemudian, melalui pekerjaan Roh Tuhan, nasihat dari firman itu akan menjadi prinsip hidup kita. Sementara engkau meminta pertolongan Tuhan, hormatilah Juru Selamat-Mu dengan menaruh percaya bahwa engkau menerima berkat-Nya. Segala kemampuan, segala akal budi berada dalam kekuasaan kita. Kita hanya perlu meminta. Berjalanlah senantiasa di dalam terang Allah. Renungkanlah tabiatnya siang dan malam, maka engkau akan melihat keindahannya dan bergembira dalam kebaikannya. Hatimu akan bergelora dengan perasaan kasih-Nya. Engkau akan diangkat seakan-akan oleh lengan yang kekal. Dengan kuasa dan terang yang diberikan Allah, engkau dapat memahami lebih dalam lagi dan melakukan lebih banyak daripada yang pernah engkau anggap mungkin. Seri Membina Keluarga, Jilid 4, halaman 478 dan 479. Yesus tidak memanggil kita untuk mengikuti Dia dan kemudian meninggalkan kita. Jikalau kita menyerahkan hidup kita pada pekerjaannya, maka kita tidak pernah akan ditempatkan pada suatu posisi di mana Allah tidak menyediakan pemeliharaan. Pelayan Injil, halaman 233. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Karen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Bapa Kita Peduli halaman 263 paragraf 1. Percaya kepada Tuhan. Tiap hari memiliki bebannya sendiri, masalah dan kebimbangan sendiri. Dan ketika dihadapkan pada masalah, dengan segera kita siap membicarakan kesulitan dan cobaan kita. Apakah yang dimaksudkan oleh kutipan ini? Yang dimaksudkan adalah begitu banyak masalah dan bahkan yang belum terjadi yang mengganggu kita. Kita dilanda rasa takut, cemas, dan seolah-olah tanpa harapan. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, dengan segera kita bisa membicarakan kesulitan dan cobaan kita. Dan dengan kita membicarakannya, seakan-akan tidak ada Yesus yang dapat menolong kita. Itu sebabnya dinasihatkan untuk percaya kepada Tuhan, agar jangan kita terlalu mudah membicarakan kesulitan dan cobaan kita kepada manusia. Sebab dalam Testimonies for the Church volume 3 halaman 416 paragraf 3 dikatakan,
Allah memimpin Anda melalui kesukaran dan ujian agar Anda memiliki kepercayaan dan keyakinan yang lebih sempurna kepadanya, dan agar Anda tidak terlalu memikirkan pertimbangan Anda sendiri. Singkatnya, kesukaran dan ujian tersebut Allah izinkan agar kita belajar untuk tidak bergantung kepada pertimbangan diri kita sendiri, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Dalam penjelasan lainnya, Roh Nubuat berkata, This Day with God, halaman 306, paragraf 5. Dia memiliki tujuan dalam hal ini, agar kesengsaraan dapat mengerjakan di dalam Anda ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, serta tahan uji menimbulkan pengharapan. Pencobaan yang Dia izinkan menimpa Anda adalah bahwa melalui latihan ini, Anda akan mengalami buah kebenaran yang damai. Adalah tujuan Allah agar melalui kesengsaraan yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita, mengerjakan ketekunan, tahan uji, dan pengharapan, serta agar kita dilatih untuk mengalami kebenaran yang damai. Mengapa nasihat ini penting sekali bagi kita? Counsels to Writers and Editors, halaman 41, paragraf 3, berkata, kita hidup pada masa saat setan bekerja di sebelah kanan dan di sebelah kiri, di depan dan di belakang kita. Namun sebagai manusia kita tertidur. Inilah pentingnya kita percaya kepada Tuhan dalam menghadapi segala kesulitan dan kesengsaraan. Siapakah Tuhan yang dimaksudkan? Ayat inti renungan hari ini menyatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan dalam huruf besar. Artinya kita percaya kepada Jehovah, yang adalah Allah Bapa. Mengapa percaya kepada Allah Bapa? This Day with God, halaman 310, paragraf 5, menyatakan, satu-satunya keselamatan kita sekarang adalah hidup dengan iman dan perbuatan baik. Bapa Sorgawi Anda tahu setiap cobaan Anda. Dia mengenal semua kelemahan Anda. Dia akan bagimu menjadi pertolongan yang senantiasa pada saat dibutuhkan. Dan Dia tidak akan menahan hal baik dari mereka yang takut dan mengasihinya. Inilah pentingnya untuk percaya kepada Allah Bapa, sebab Dialah pertolongan yang senantiasa ada. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya Allah Bapa menjadi pertolongan kita? Kita baca suratnya nomor 75 tahun 1897, paragraf 6, dikatakan, Tuhan Yesus akan menjadi bagimu pertolongan yang senantiasa ada pada saat dibutuhkan. Anda dapat mengandalkan Dia. Yesus adalah pertolongan yang senantiasa ada. Karenanya Allah Bapa menjadi pertolongan kita melalui Anak-Nya. Pertolongan Allah Bapa tersedia melalui Yesus Kristus, Anak-Nya. Inilah pentingnya percaya kepada Allah Bapa. Tentang hal ini Roh Nubuat juga menjelaskan dalam suratnya nomor 25 tahun 1892, paragraf 2, dikatakan, adalah hak istimewa kita untuk hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Mungkinkah berkat yang begitu besar menjadi milik kita? Apakah kita akan diikat dengan tali persatuan abadi dengan Kristus dan melalui Kristus dengan Bapa? Mungkinkah berkat yang begitu besar menjadi milik kita? Bisakah kita menjadi lebih diberkati? Karena ranting adalah bagian dari pokok anggur, demikian pula mereka yang percaya kepada Yesus untuk menjadi bagian darinya. Betapa besar harapan yang kita miliki di dalam Dia. Bapa menjadi pertolongan yang senantiasa ada melalui Anak-Nya, sebab Bapa adalah sumber dan semua tersedia melalui Anak-Nya. Karenanya penting sekali untuk memiliki anak Allah dalam hidup kita. Dengan kita memiliki anak Allah, kita memiliki Bapa. Sebab dikatakan, apabila kita bersatu dengan Kristus, maka melalui Kristus kita bersatu dengan Bapa. Dan Roh Nubuat menekankan, The Review and Herald Oktober 8 tahun 1889 paragraf 3 berbunyi, ada banyak orang yang tidak menyadari di mana mereka berdiri karena mereka dibutakan secara rohani.
Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saya percaya bahwa tidak seorang pun dari kita akan ditemukan sebagai orang yang tidak tahan uji. Apakah Kristus tinggal di dalam hati Anda oleh iman? Apakah Roh-Nya ada di dalam Anda? Kebenaran ini penting sekali kita pahami, karena ada orang yang mengajarkan bahwa pencobaan itu membawa kesempurnaan. Pencobaan itu menjadikan kita serupa dengan Yesus. Apakah benar demikian? Tentu tidak. Ingat, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi mau tahan uji. Di luar Yesus kita tidak akan mampu menanggung pencobaan. Agar kita mampu menanggung pencobaan dan ujian, kita harus tinggal di dalam Yesus dan Yesus dalam kita, yaitu dengan menerima Roh-Nya. Inilah maknanya percaya kepada Allah Bapa. Dia akan jaga, tolong, lindungi, pelihara, dan pimpin kita melalui Anak-Nya. Sebab kepada Anak-Nya, Allah Bapa telah berikan segala kuasa, baik yang di bumi maupun yang di sorga. Percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepada Anak-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, agar kami percaya kepada Allah Bapa, dan Allah Bapa menyediakan perlindungan yang setiap saat ada melalui Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan itu sebabnya penting bagi kami untuk percaya kepada Yesus. Kiranya ini menjadi sukacita ya Bapa dan pembaharuan dalam hidup kami semua, untuk kami mengikatkan diri kami kepada Kristus, agar melalui Kristus kami terikat kepada Bapa. Dan itu dengan cara tinggal dalam Kristus dan Kristus dalam kami, oleh kehadiran Roh Kristus dalam hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, ubahkan hidup kami ya Yesus, persiapkan kami karena kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.